Malam baik, warga dan sahabat GPB dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya dalam program Night Call GPIB pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 Desember 2025. Kita akan bersama untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Night Call GPIB yang tertulis pada surat Paulus kepada jemaat Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang 13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih telah menghantar kami tiba di malam hari ini. Bahkan sampai pada saat ini dengan kesetiaan Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk menerima sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kesalahan dan pelanggaran dosa kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam kami menerima firman-Mu untuk tertanam di hati dan pikiran kami. Kami buka diri kami ya Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat 13. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Maranatha. Warga dan sahabat GPB dimanapun berada, banyak yang sudah mengetahui bahwa surat Paulus kepada jemaat Roma itu dipandang sebagai salah satu surat yang memuat ajaran iman Kristen yang diwarisi oleh para rasul sejak gereja pertama kali ada di dunia. Surat Roma itu dilihat sebagai, ibaratkan sebagai salah satu kitab tentang doktrin kekristenan yang sejak zaman para rasul dan sampai saat ini masih dipelihara oleh gereja-gereja. Dan dalam surat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya memuat tentang doktrin Kristen, tapi juga implikasi daripada doktrin tersebut di dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Dan salah satu yang kita dapatkan pada bagian tertulis yang kita renungkan di malam ini adalah saling menerima antara satu anggota dengan anggota yang lain sebagai kesatuan tubuh Kristus. Dan ketika berbicara soal saling menerima di sini, yang pertama di sini dijelaskan bahwa mengapa kita harus saling menerima di antara anggota tubuh Kristus atau di antara anggota persekutuan, karena Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pangkal atau dasar dari kita memiliki sikap menerima terhadap saudara-saudara kita, itu karena Kristus yang telah terlebih dahulu menerima kita.
Sama halnya saat Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita, karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan itu artinya saat kita memiliki sikap saling menerima, sebenarnya kita sedang menghidupi keyakinan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diterima oleh Kristus, sehingga dalam sikap kita menerima sesama kita, sikap kita menerima saudara kita, itu adalah bentuk kesaksian tentang Allah yang menerima kita di dalam kemuliaannya. Tentu kita sudah mengetahui mengapa sampai Allah berbuat seperti itu, karena dosa. Dosa telah membuat manusia berjarak dengan Allah. Dosa telah membuat manusia tersingkir dari hadapan Allah. Dosa membuat manusia tidak lagi kudus, tidak lagi suci, sehingga tidak layak untuk ada di dalam kemuliaan Allah. Namun oleh karena karya Allah di dalam Yesus Kristus, maka manusia menerima perantara untuk bisa ada di dalam kemuliaan Allah, untuk bisa hadir di hadapan Allah yang Maha Kudus. Oleh karena Yesus Kristus, bukan oleh karena manusia itu sendiri. Nah, itu jugalah yang menjadi motivasi kita, inspirasi kita, di saat kita memandang bersama kita atau saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa menerima mereka menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari circle kita, menjadi bagian dari persekutuan kita. Bagaimana kita bisa merangkul mereka, karena itu adalah implikasi dampak dari iman kita yang percaya Kristus telah lebih dahulu merangkul kita. Dan ini yang dimaksud menerima ketika kita melihat apa yang perlu diterima. Kita bisa baca dalam Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi menerima di sini bukan hanya menerima kelebihan dan kekuatan saudara dan sesama kita saja, tapi mau menerima kelemahan mereka, mau menerima kekurangan mereka. Cukup banyak kita dengar di dunia ini, orang ditemani, orang digandrungi, orang disenangin saat dia punya uang, saat dia lagi di atas, saat dia punya kedudukan. Tapi saat uangnya tidak ada, dia tidak lagi di atas, dia tidak lagi punya kedudukan, maka menjauh. Menjauh yang dulu mendekati dia, yang dulu datang kepada dia, yang dulu sio-sio, kalau kata orang Ambon bilang sio-sio dia, itu menjauh, karena sudah tidak ada lagi yang dia tidak lagi dianggap sebagai yang kuat atau yang istimewa. Nah, di sini firman Tuhan berbicara kepada kita, saling menerima. Yang Tuhan maksudkan atau tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa merangkul, menerima kehadiran saudara-saudara kita dalam persekutuan dari kelemahannya, dari kekurangannya. Bukan yang terutama dari kekuatan dan kehebatannya, tapi dari kelemahan dan kekurangannya. Sama seperti Kristus yang merangkul kita bukan karena kita suci atau kita sudah hidup benar, tapi karena dia melihat bahwa kita ini lemah, kita ini kurang, kita ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, makanya dia merangkul dan menerima kita. Itulah yang kemudian menjadi petunjuk bagi kita sebagai dampak berikutnya dari kita meyakini Kristus yang telah menerima kita. Kita merangkul orang karena kekurangannya, karena kelemahannya. Kita merangkul orang karena dia butuh. Dia membutuhkan kehadiran kita dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa menjadi persekutuan yang seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadi persaudaraan orang percaya yang seperti itu? Beda ya dengan dunia ini yang merangkul orang karena kehebatan. Firman Tuhan menjungkir balikan. Rangkul orang karena kekurangan dan kelemahannya. Itu yang disebut dengan saling menerima. Hidupilah itu dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita dengan orang percaya, sebagai implikasi dampak dari keyakinan bahwa kita yang adalah berdosa yang tidak layak,
telah Tuhan terima dan rangkul. Bukan karena kita hebat dan kuat, tapi karena Tuhan hadir untuk menolong kita. Demikian firman Tuhan menjadi renungan kita di malam hari ini. Kita satu dalam doa. Puji syukur Bapa di surga atas kebaikan-Mu yang menyertai kami, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu yang mengarahkan kami, yang menghendaki kami untuk hadir sebagai pribadi-pribadi yang dalam kesaksian kami tentang karya-Mu yang merangkul kami juga menjadi pribadi-pribadi yang merangkul dan menerima saudara-saudara kami yang karena kelemahan dan kekurangannya, sehingga kami butuh hadir di tengah-tengah dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini, dan Tuhan kami serahkan kembali kehidupan kami selanjutnya dan keluarga kami selanjutnya di dalam tangan kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan yang memelihara kami. Baik aktivitas maupun istirahat yang akan setelah ini kami lakukan ya Tuhan, kami mohon itu semua ada dalam naungan, kuasa, dan kekuatan Tuhan. Sehingga esok hari boleh kami jemput dengan penuh sukacita dan dengan penuh kedamaian, oleh karena Tuhan hadir menyertai dan menjamin kehidupan kami dalam karya keselamatan ya Allah. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, yang dimana kami bersekutu di dalamnya GPIB dan gereja-gereja Tuhan yang lain yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Kiranya hidup di dalam persekutuan pelayanan kesaksian sebagaimana yang Tuhan kehendaki, seperti yang disaksikan oleh firman-Mu dalam Alkitab. Dan berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, membutuhkan pertolongan, yang saat ini sedang bergumul keras ya Tuhan. Tuhan, kami mohon, kami berdoa untuk mereka. Tuhan mengasihani dan melindungi mereka, dan mengutus anak-anak-Mu ya Tuhan untuk meringankan dan mendampingi mereka dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terjadi korban bencana alam di Sumatera, di Jawa, dan di beberapa daerah yang lain. Tuhan tolong kuatkan dan hibur, dan Tuhan buka jalan agar mereka dapat menerima berbagai bantuan yang akan meringankan beban mereka ya Tuhan dalam melanjutkan kehidupan, apalagi dalam menanggulangi semua persoalan kehilangan mereka akibat bencana yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk negeri ini, berikan hikmat bagi para pemimpin kami dan mereka yang menjadi pemegang kekuasaan agar dapat mengelola semuanya itu semata-mata untuk keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan seluruh rakyat beserta seluruh ciptaan Tuhan di negeri ini. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Hari Minggu besok kami ibadah. Tuhan tolong kami agar dapat menghadiri hadirat-Nya Tuhan bersama persekutuan orang percaya, jemaat-Nya Tuhan, di dalam sukacita, ungkapan syukur, dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian My Call GPIB di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Malam baik untuk warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Salam untuk keluarga.